Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusuluna rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uriduma bima kuntum ta'malun. Walhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian studi Al-Qur'an rahimakumullah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan insyaallah nikmat kepada kita sekalian hingga kita dapat berkumpul sama-sama di majelis ini. Dan yang tak kalah pentingnya yaitu adalah insyaallah kesadaran, keinsafan pada diri bapak-bapak ibu sekalian. Yang kedua, sholawat serta salam semoga terlimpahkan pada seluruh nabi sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Insyaallah juga semoga sholawat serta salam semoga terlimpahkan pada seluruh keluarganya, pengikutnya, dan insyaallah juga kepada kita sekalian, anak cucu kita hingga ditutupnya alam semesta raya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kami ingin menyampaikan pada hal ini, yaitu bab yang sering kita sampaikan tapi kami mengulang agar apa yang kita pelajari itu bisa memahami. Bapak-bapak, ibu-ibu, selama ini kita terlanjur ya dikondisikanlah oleh suatu sistem atau pola pikir yang mana terkungkung pada pemikiran yang di zaman dahulu itu seolah-olah itu benar, tanpa salah, tidak ada koreksi, tidak ada evaluasi ya. Jadi akhirnya kita banyak yang tidak mau berusaha melakukan penelitian, tadabbur, mengkritisi, mengeksplor apa yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi setelah kita mentadabbur Al-Quran itu ternyata banyak yang tidak sesuai. Jadi tidak sesuai dengan apa? Yaitu kebanyakan manusia. Ya wajar kalau kadang banyak orang yang menolak Al-Quran ya hanya cukup dibaca, cukup dihafal, dapat pahala dan sebagainya. Walaupun mungkin tidur mendengarkan dapat pahala, maaf gitu ya. Jadi tidak mau mentadabburi apa yang ada di ayat Al-Quran dan saling mana ayat Al-Quran itu saling menerangkan, saling menjelaskan. Dan kita sudah lama sekali, mungkin bukan hanya ya puluhan tahun tapi mungkin ratusan tahun, dan itu berlaku juga untuk umat-umat yang terdahulu juga. Tidak ada evaluasi, yang ikuti adalah kebanyakan manusia. Dan ternyata kita disuguhkan ya dalam Al-Quran itu ayat-ayatnya banyak, ayat-ayatnya berkenaan dengan alam semesta raya, dengan ayat-ayatnya berhubungan dengan kehidupan manusia. Jadi kita akhirnya banyak yang tidak tahu dengan kitabnya sendiri ya. Dan yang banyak menolak itu malah kebanyakan umat Islam itu sendiri. Misalkan tentang pengertian samawatnya akan kami sampaikan ya, karena kita tidak mau mengkritisi pentadabbur Al-Quran itu sendiri. Bahkan mereka merasa malah dirinya itu paling paham Al-Quran. Nah, sampai pertanyaannya itu gini ya, maaf ya, itu
jenengan itu sekolahnya di mana, mondoknya di mana, kok bisa menerangkan seperti gini, kok tidak sama dengan umumnya, gelarmu apa, ya, kerjaanmu apa, backgroundnya, jadi dan sebagainya. Jadi karena memang tidak paham ya. Yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang tidak mau ini ya, tidak paham tentang konsep alam semesta raya itu bagaimana. Jadi seakan-akan konsep alam semesta raya itu hanya di bumi ini, melihatnya seperti yang hidup itu hanya di bumi ini. Jadi istilahnya ada paham geosentris bahwa yang ada di planet bumi ini hanya diri mereka, yaitu manusia. Nah, terus apa gunanya Allah menciptakan alam semesta raya ini yang maha luas, yang banyak adanya galaksi, adanya planet-planet yang mengitari bintang-bintang tersebut atau surya, ya. Jadi tidak memahami konsep alam semesta, tidak memahami pengertian tentang arus itu bagaimana. Nah, arus hanya dipahami sebagai ya artinya singgasana, istana, atau maaf dengan tempat duduk. Jadi seakan-akan Allah itu bersemayam duduk di singgasana. Padahal Allah tidak demikian, karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Terus kemudian juga tidak mau mengetahui eksistensi bumi ini. Kalau bumi ini dimasukkan dalam alam semesta raya, itu mungkin bumi hanya debu di padang gurun yang, dan kita belum manusia ya, belum manusia masuk di dalam planet ini. Jadi kita itu semakin kita insaf ya, itu kita bahwa kita itu sangat kecil di hadapan Allah dengan kekuasaan arusnya Allah, kekuasaan Allah. Jadi kita harus tahu itu, kalau seperti halnya manusia itu mau insaf ya harusnya melihat dengan alam semesta raya yang maha luas itu. Nah, perlunya kita juga harus, kenapa selalu kita belajar Al-Quran itu agar apa? Kita itu masuk pengajaran, pengertian itu biar kita memahami semuanya secara komprehensif, secara kafah, bukan petilan-petilan aja. Jadi kalau kita menerangkan pengertian-pengertian itu juga harus paham. Itu udkhulu fis silmi kafah. Itu surat Al-Baqarah 208 ya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Jadi bukan pengertian kandungannya itu sendiri-sendiri, tapi harus terkait dengan ayat-ayat yang lainnya. Kemudian juga harus memahami tentang arti dunia. Nanti ada istilah sama dunia. Jadi pengertian dunia itu bukan bumi. Jadi planet itu beda dengan dunia. Ada istilah kehidupan duniawi. Nah, itu hanya menganggap bahwa ya, kehidupan hanya di bumi. Jadi kalau bicara dunia itu tentang alam semesta raya, bukan hanya di planet bumi. Ya. Jadi kemudian ada istilah samawat, dan kemudian dabbah, dan masih banyak ya kayaknya. Kami ingin mengambil pengertian samawat ya, tetapi kita mau buka dulu ayat, yaitu surat 44, Dukhan 38 dan 39. Surat 44 Ad-Dukhan 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami menciptakan samawat wal ard. Jadi di sini ada istilah samawat wal ard.
Dan tidaklah kami menciptakan samawat dan ard dan apa-apa yang diantaranya. Wa ma bainahuma. Wa ma bainahuma. Di sini ada istilah samawat, kemudian wa ard, wa ma bainahuma secara main-main. Jadi Allah itu bahwa di sini istilah samawat kalau diartikan cuma langit-langit tidak akan ketemu. Ya, samawat ini adalah jamak dari sama. Ya, jadi sama jamaknya adalah samawat. Nah, terus kalau artinya laibin itu main-main, berarti kalau mungkin di zaman Rasulullah yang belum ada teleskop untuk melihat alam semesta raya, ya melihatnya bintang-bintang itu seperti halnya sesuatu yang indah, tapi belum ketahui apakah bintang-bintang itu bentuknya seperti apa. Tetapi setelah kita melihat dengan teknologi ruang angkasa, melihat bahwa ternyata samawat itu dan ard itu intinya adalah sama. Ada istilah wawu di sini adalah wawu ma'iyah. Ya di sini tuh wawunya. Jadi samawat wal ard itu sebanding ma'iyah. Nah, nanti dilihat dari beberapa ayat-ayat yang lainnya. Dan apa-apa yang di antaranya ya tentunya tentang apa? Benda-benda planet. Misalkan seperti halnya meteor, planetoids, asteroids. Kemudian juga ada bulan-bulan yang mengitarinya. Jadi maksudnya Allah laibin, ya, laibin itu tidak main-main, ya artinya menggunakan istilah Allah tentunya menciptakan alam semesta raya ini tidak mungkin muspro ya istilahnya, tidak berguna. Sudah, misalkan seperti ini, jenengan punya harta melimpah, kemudian bangun rumah banyak, kok tidak ada yang mau nepati, berarti ini apa? Rugi kan? Main-main mobil. Jadi kita harus berpikirnya seperti itu. Ayat 38 dan 39 ini. Kemudian ayat selanjutnya, ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakin aktsarahum la ya'lamun. Ma tidaklah khalaqnahuma. Ya, huma di sini kembali pada samawat wal ard. Keduanya. Dan tidaklah kami menciptakan keduanya, ya. Samawat dan ard, kita mengartikan samawat ard kecuali dengan yang hak, dengan yang benar, hak, logis, benar, absolut, mutlak, benar. Walakin aktsaruhum, tetapi kebanyakan mereka, hum itu kepada donornya pada manusia yang ada di planet bumi ini dulu, layak namun tidak mengetahui. Dan memang yang mengetahui arti samawat ini adalah sedikit. Allah sudah menyatakan demikian.
Kebanyakan yang malah menerangkan samawat itu orang Islam, tapi kebanyakan yang membantah orang Islam sendiri. Dan yang menemukan itu malah orang bukan Islam sendiri. Kan aneh. Al-Quran menerangkan tentang samawat, tetapi umat Islam tidak mau mengakui keterangan-keterangan tentang samawat. Menganeh-aneh dikiranya kita ini yang menerangkan samawat. Berarti kan benar ayatnya. Ya. Kalau diartikan langit-langit, ya banyak langit, bagaimana ilustrasinya? Nah, setelah kita mengetahui ayat 38-39, kita buka yang lebih konkret, yaitu surat 65 atau 12. 65 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. 65 atau 12 ya. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mislahunna. Allah menciptakan 7 samawat dan dari wa minal ardi dan dari bumi permisalannya. Mengambil pengertian demikian, Allah menciptakan 7 samawat dan dari bumi, ya, dengan yang semisal dengan bumi tersebut. Yatanazzalu di sini artinya ya, yatanazzalu. Dari akar kata nazala, turun. Kalau yatanazzalu turun secara beriringan atau naik turun. Al-amru yaitu urusan, atau kalau bahasa Inggrisnya itu bisnis. Bainahunna, di antaranya. Hunna di sini ini naik turun ya, naik turun. Al-amru yaitu urusan atau bisnis, ya. Kemudian bainahunna, di antara keduanya, bainahunna. Hunna ini domirnya kembali pada sama dan al, karena jamak muannas, jamak yang perempuan. Hunna itu domirnya kepada samawat dan bumi itu. Jadi ada urusan yang naik turun yang berhubungan dengan antara sesama samawat dan itu. Agar kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha berkehendak. Wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan sesungguhnya Allah telah menguasai tentang segala sesuatu ilmunya. Ya, kalau kita misalkan ingin tahu ilmunya tentang alam semesta, ya tentunya Allah, kepada Allah, karena Allah yang menguasai ilmunya. Ya. Jadi kalau misalkan jenengan mengartikan 6512 samawat itu dengan arti langit-langit,
Padahal samawat kalau diartikan langit-langit juga tingkatannya seperti apa. Jadi kan bisa mengira-kira enggak, di bumi ini ada 7 lapis langit-langit. 7 lapisan langit-langit seperti apa? Tentunya tidak bisa ketahui. Dan kalau diartikan ada istilah naik turunnya tanazzalu, kemudian ada urusan, dan di antara ini, di antara ini samawat dan bumi. Iya, di antara samawat. Ini tidak akan ketemu. Ini baru satu ayat ya, tentang 7 samawat. Jadi biar kita paham, memahami, karena memang di kajian kita ini untuk bisa memahami pengertian-pengertian itu. Selain surat 65 At-Tolak 12, ayat yang lainnya yaitu tentang 7 samawat, kita buka surat 71 Pak. 71, 15, 16. 71, 15, 16. Surat Nuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam taro kaifa khalaqallahu sab'a samawat tibaqan. Apakah kamu taro itu memandang, berpikir dengan memperhatikan? Ya, apakah kamu tidak melihat, memperhatikan kaifa? Bagaimana Allah itu menciptakan? Khalaqa itu mengcreate ya, bukan ja'ala ya. Kalau ja'ala itu yang sudah ada terus di upgrade yang lebih bagus lagi. Kalau khalaqa itu yang dulu tidak ada, kosong, itu terus diciptakan. Khalaqallahu sab'a samawat, yaitu 7 samawat tibaqan, bertingkat-tingkat. Tibaqan, kalau jadi kata akarnya tok ba'of itu bertingkat-tingkat. Istilahnya ada tingkat, kelas, derajat, kasta, kategori, lapisan, lembaran, itu tok ba'of. Jadi ada 7 samawat yang bertingkat-tingkat. Nah, kemudian 71:16-nya wa ja'alal qamara fihinna nura wa ja'ala syamsa siraja. Nah, jadi ini ada 7 samawat tibaqan yang itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat, berkelas-kelas, berkategori, berlembar-lembar, berlapis-lapis ya. Kemudian waja'alal qamara. Nah, ini ada tadi khalaqa, kemudian ja'ala. Tentunya Allah menjadikan qamar setelah dari kekosongan itu terus dijadikan. Kemudian ada qamar itu dijadikan. Apa qamar itu? Sebagai fihinna. Wajal qamar fihinna. Hinna ini kemudian tadi kembali pada bainahunna, yaitu samawat dan bumi. Jadi setiap samawat dan bumi punya apa? Qamarun, bulan satelit. Paham? Jadi kalau misalkan nanti misalkan ini kemarin ada berita
dari Cina, Uni Emirat Arab sudah, atau dari mana ya, itu sudah mencapai ya alam penjelajah tanpa awak. Di sana tentunya ada komar, satelit di setiap fihinna, di setiap samawat dan bumi. Jadi setiap samawat itu planet-planet, kita mengartikan planet-planet itu punya komar yang mana sebagai apa? Nur, bercahaya. Kemudian ayat selanjutnya wajala syamsa siroja. Ya, syams itu apa? Siroj. Nah, matahari siroj, yang api bergejolak, yang menyala, pelita. Nah, kenapa Allah menurut ayat ini komar menjadi nur? Itu karena memantulkan dari pada syams itu. Makanya Allah sering menjelaskan bahwa syams itu adalah sebagai siroj, sebagai pelita. Ya, jadi komar di setiap, ada istilah fihinna, hundanya itu domirnya ya itu jamak plural, lebih daripada 3. Itu ada kembali pada sama, dan komar itu sebagai cahaya nur yang memantulkan dari syams, yang mana diartik siroj itu adalah pelita, lampu senter gitu ya, apa yang menerangi, obor yang bersinar. Nah, itu jadi seperti apa namanya, siroj itu bukan nur, Allah memakai kalimatnya. Kemudian Allah nanti kalau di bab pertanyaan nanti aja setelah kajian ya, yaitu di surat 78 Bapak, 78 12 13. 78 12 13. Surat An-Naba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami bangunkan, nah domirnya kepada Allah, dan kami Allah untuk menunjukkan kekuasaan Allah yang maha luas. Banaina itu adalah fa'il madi, mengatakan Allah sudah membangun ya, sudah menciptakan, membangun fauqakum, di atasmu kamu sekalian, yaitu kamu manusia yang di planet bumi ini, sab'an 7 yang syidad, yang kokoh. Kalau syadidun itu perih atau lebih, kalau syidad itu ya kuat, kokoh, bangunan yang kuat. Tidak mungkin kalau di atas jenengan itu ada tembok, jangan, tidak mungkin. Jadi kita mau mengartikan atas bawah itu harusnya melihatnya bahwa planet bumi di atasnya tentunya ada 7 samawat, yaitu yang menjauhi dari matahari. Kalau mendekati matahari berarti adalah di bawah bumi. Berarti fauq, yaitu atas itu adalah yang planet-planet menjauhi dari matahari, yaitu apa? Mars, Jupiter, Saturnus, ya, dan sebagainya. Ada 7 samawat. Kemudian surat 78 13. Waja'alna sirajan wahhaja. Nah, di surat ini Allah
menjadikan apa? Siroj, tadi kan ada kata-kata siroj ya. Di surat 13 ya ini. Ya, ada kata siroj, yaitu menjadikan matahari itu siroj yang menyala, api yang menyala, yang menerangi ya, sumber cahaya wahaja. Nah, wahaja kalau diartikan umumnya itu yang menyala-nyala ya, yang terang benderang. Tentunya adalah apa? Waja'alna di sini adalah Allah menciptakan matahari, karena kembali pada surat 71:16 yaitu Syams. Jadi 78:13 itu merujuk kepada matahari sebagai penerang, pelita. Jadi Allah menciptakan 7 samawat yang bertingkat-tingkat tentu, dan 7 bangunan ya, kan ini nasabaan syidada, itu bahwa arti samawat itu adalah tentunya bukan lapisan ini langit, harusnya dalam bentuk bangunan. Bentuk bangunan Allah yang Dia ciptakan tentunya adalah planet-planet itu ya. Itu pengertian seperti itu samawat. Kalau kita masih mengartikan samawat, maaf, dengan umumnya langit-langit, ya maaf, dengan ayat ini kita harus berpikir ulang. Berarti Allah tidak bisa menerangkan tentang planet-planet tersebut ya. Nah, dalam Al-Quran itu memang tidak menjelaskan secara rinci nama-nama itu. Bisa saja untuk berapa puluh atau ratusan tahun yang akan datang itu nanti planet akan berubah nama. Ya, yang dulunya Mars karena yang menemukan, pengennya mengatasnamakan Mars, Jupiter, Neptunus, Saturnus, Uranus, dan Pluto, itu kan nama-nama mereka yang disematkan. Nah, bisa saja berubah. Makanya Allah tidak mau memberikan nama-nama di setiap planet itu. Tidak menerangkan juga bagaimana orbitnya sekian, karena satu hitungan seorang ahli dengan orang yang lain itu saling berbeda. Cuma Allah menerangkan adanya mizan ya, adanya subula, adanya manazila, garis orbit ya, garis edar. Jadi tidak Allah menerangkan secara rinci, tapi memang sudah disebutkan ini loh, tanda-tandanya seperti ini. Karena nanti antara satu orang itu berbeda ya, hitungannya, orbitnya, karena memang penjelajahannya manusia hanya sebatas melihatnya di planet bumi ini, belum sampai menjelajah. Nah, seperti itu. Kemudian pernah ada yang tanya ya 7 planet itu apa saja? Mari kita buka ya, bahwa ini penggambaran atas bawah ya. Kita menggambarkannya seperti gini Bapak Ibu. Saya lebih mudahnya seperti gini. Ini adalah matahari. Kemudian ini planet-planet setelah matahari itu ada Merkurius, Venus, Bumi, kemudian Mars, kemudian Jupiter agak besar ya. Kemudian apa? Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Jupiter, Saturnus agak besar, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto kecil,
kemudian ada yang lebih besar lagi. Hitungannya seperti ini. Ini matahari, kita bahasa Inggris ya. Kemudian Merkurius, Venus, ini Earth, bumi, bahasa Inggrisnya Earth, Mars, Jupiter, Saturnus, Pluto. Nah, yang di atas ini kita buka surat 53 14-15, Pak. Nah, Al-Quran mengartikan dengan istilahnya muntaha. Paling muntaha itu dari arti kata intaha yantahi, yaitu artinya habis-habisan, terakhir, pinggir, finish. Jadi surat 53 14-15. Surat An-Najm. Jadi An-Najm ini artinya adalah bintang. Bintang. Ya, seperti surya. Jadi An-Najm surat 53 14. Ayatnya pendek. Indah sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Ya. Sidroh, kalau kami mengartikan itu adalah teratai, Pak. Sidroh itu artinya adalah teratai. Itu jadi bentuknya seperti ini, Pak. Teratai itu kalau misalkan di kolam atau di pantai atau laut, ya, itu ketika waktu air pasang itu naik, tetapi akarnya itu masih mengucap ya tanah. Nah, kemudian kalau air laut itu surut, itu juga mengikuti turun. Itu mengindikasikan bahwa sidroh ataupun teratai ini, ya, itu adalah ketika semua planet-planet Merkuri, Venus, Earth sampai Pluto itu mengitari, istilahnya semua planet itu berevolusi dan berotasi. Ya, berevolusi itu adalah mengelilingi bintang, yaitu surya di planet di solar system, dan dia berotasi pada porosnya atau subuhnya. Jadi setiap planet itu punya rawasia yang berotasi, berputar di subuhnya, porosnya. Nah, waktu dia berevolusi mengitari surya, itu bentuknya bukan bulat seperti kipas angin, bukan seperti roda itu, Pak, tetapi bentuknya oval. Jadi teratai atau saya sebutnya teratai itu seperti gini. Misalkan ini adalah surya, dia bentuknya seperti ini, gambarnya seperti telur oval, bukan elips, tapi ya seperti ini. Kadang posisinya para planet ini, samawat ini, ya, itu kadang mendekati matahari, kadang menjauhi matahari. Posisinya kalau mendekat matahari itu disebut
perihelio. Kalau menjauhi matahari disebut aphelio. Untuk mengetahui muntaha itu, lah kok bisa disebut muntaha planet? Nah, di ayat 53:15 itu indaha jannatul ma'wa, bahwa di situ adalah haknya itu adalah domirnya kepada muntaha. Sidro kan berarti mu'annas. Indaha jannatul ma'wa, yaitu tempat kebun. Al-ma'wa berarti tempat tinggal. Berarti ada kehidupan di sana, Bapak Ibu semuanya. Bukan di tengah surga. Ya, surga neraka itu belum ada. Konsep, nah kembali dari awal mukadimah yang saya sampaikan bahwa konsep alam semesta raya itu dulu adalah kosong, berarti adalah kematian. Bisa dibuka dengan konsep alam semesta raya dan akhirat ya, dan kehidupan dunia, yaitu surat berapa? 2/28 ya. Jadi konsep alam semesta ya, kehidupan ya. Konsep ini ya, hidup ya, hidup dan mati ya, hidup mati. Nah, itu surat 2/28, 40, 11. Nah, surat 2/28 berarti seperti gini. Kita bagi bagaimana takfur wa takfur nabillahi wa kuntum amwata. Kemudian dulu waktu itu adalah wa kuntum amwata. Fa'ahyakum, kemudian hidup. Sumayumi tukum, mati lagi. Wa ilaihi turja'un, kemudian kembali, yaitu hidup kembali yang kekal. Surat 228 Al-Baqarah kan bisa dibuka. Jadi konsep hidup kita dulunya mati, kosong. Alam semesta juga sama, jadi kosong dulu, yaitu alam semesta raya ini adalah dari dulunya kosong, yang mana hanya adanya alma, dulu dari alma. Ya nanti kita bahas, tapi kita bahasan tentang samawat. Kemudian diciptakan dalam dunia ini hidup, yaitu dunia. Ini berarti kan dunia itu alam semesta, semesta raya. Kemudian mati, apa terjadi? Kehancuran total, yaitu sa'ah. Kemudian akan diciptakan alam semesta raya ini dengan yang sama dengan keadaan seperti ini, ya, yaitu kampung akhirat. Kan cara berpikirnya seperti itu, mudah kan? Jadi jangan diartikan muntaha ini artinya adalah surga, Bapak Ibu sekalian. Kalau Nabi Adam dari Sidratul Muntaha atau Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha, ya jangan diartikan surga, karena surga belum ada di sini. Ini konsepnya seperti itu. Nah, jadi kita mengetahui bahwa sebenarnya adalah bahwa di bumi ini, ya, di bumi ini 7 di atas bumi, yaitu 1 Mars, 2 Jupiter, Saturnus, 3, 4
5, 6, 7. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti cocok, bener, ayatnya bener. Tapi ini manusia belum nyampe ke sini. Cuma ayatnya ada. Nah, bentuknya juga sudah diteliti oleh para ahli. Kalau dari matahari ke bumi, ini bumi ya, itu planetnya kecil-kecil. Sedangkan yang tengah dan yang terakhir itu besar-besar. Karena untuk menahan planet-planet keseimbangan dia itu disebut dengan artinya mizan, equilibrium atau keseimbangan. Semakin ke atas itu rotasinya planet-planet itu semakin cepat, Pak. Kemudian kalau mendekati matahari rotasinya semakin lama. Nah, ini saya sebutkan ya satu persatu ya. Sudah saya catat. Ya. Jadi kayak misalkan saya sebutkan Merkurius itu rotasinya itu 25 jam, Pak. Jadi dia berputar pada subuhnya itu 25 jam 42 menit. Dengan lama, Pak. Kalau kita kan 24 jam ya. Kalau Venus 23 jam lebih 21 menit, ya bumi 23 jam tapi lebih 56 menit. Kalau menyebutnya di kita itu kan 24 jam. Seharusnya 23 jam 56 menit. Kemudian di atas matahari, di atas bumi yaitu planet Mars itu 24 jam 37 menit, agak lebih cepat ya. Kemudian Jupiter walaupun besarnya itu 318 kali, jadi planet ini Jupiter sangat besar, Pak. Rotasinya cuma 9 jam, Pak, menurut para ahli. 9 jam 50 menit, hampir 10 jam. Itu cepat, Pak, walaupun besar tapi cepatnya sekali, jelas. Nah, kemudian Saturnus itu juga 95 kali besarnya daripada bumi. Itu rotasinya juga cepat, cuma 10 jam, Pak. Tadi 9 jam ya Jupiter, ini 10 jam 14 menit. Uranus itu juga 15 kali besarnya daripada bumi. Itu rotasinya 10 jam. Neptunus 17 kali, ya besar sekali ya daripada bumi atau lebih besar dari Uranus. Itu 15 jam. Nah, Pluto kecil tapi lebih cepat 6 jam. Nah, semakin cepat itu, Pak, berarti menandakan apa? Ya tentunya ada atmosfer. Segala sesuatu Allah menciptakan samawat, tentunya ada kehidupan, tentunya ada atmosfer. Jadi saya mengartikan samawat itu adalah yang mempunyai sama itu atmosfer. Segala sesuatu yang punya sama, yaitu atmosfer, yang di situ juga ada turun hujan. Tentunya ada kehidupan. Tidak mungkin Allah menciptakan planet-planet ini dengan sia-sia. Tapi kan saya awali dengan tidak sia-sia, tetapi yang tahu hanya sedikit, 4439. Jadi, nah semakin mendekati matahari ini semakin lama berputarnya. 24 jam, ada yang tadi 23 jam. Berarti apa? Ada atmosfer tapi lebih tebal. Jadi kalau pengertiannya bahwa misalkan Venus, Merkurius itu sangat panas, ya tidak. Allah Maha Rahman dan Rahim, tidak mungkin akan meleleh dengan matahari ini yang menurut informasi sampai 7 juta panasnya Celcius, 7 juta. Itu di luarnya ya, Pak, 7 juta. Ada yang mengatakan 6 juta, ada yang mengatakan 15 juta derajat Celcius, ada yang mengatakan 6.000 derajat Kelvin. Nah, ini baru
semuanya Allah menciptakan ini tentunya ada maksudnya, tidak mungkin main-main. Tentunya bisa ada kehidupan dihidupi karena mempunyai sama, yaitu atmosfer. Dulu pernah ada yang menanyakan, dan kalau ayatnya mana tentang di bawah bumi ada planet. Nah, kita buka coba surat 20 garis miring 6. 20 garis miring 6 itu. Surat Toha. Surat Toha. Jadi kalau misalkan Venus sama Merkurius mana ayatnya? Ya cobalah 20 garis miring 6. Ada istilah tahtas taro. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta tsaro. Lahu, hunya domirnya kepada Allah, yaitu baginya Allah. Ma, apa-apa, fis samawat, di samawat. Jadi di Al-Quran mengatakan bahwa punya Allah itu apa-apa yang ada di dalam samawat ini semuanya. Ini kita belum bicara tentang ars ya. Ini kita samawat yang dalam satu solar system. Ini satu solar system. Solar artinya adalah matahari, sistem adalah tata surya. Jadi semuanya itu berevolusi mengelilingi matahari. Semua samawat ini berevolusi mengitari sun atau matahari. Semuanya planet itu adalah satu solar system. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Wawunya wawu ma'iyah yang sama. Wa ma fil ardi, jadi antara samawat dan ard itu bentuknya sama. Ya seperti bumi ini, ada atmosfer, ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan, ada air. Wa ma bainahuma, dan di antara keduanya. Kalau tadi pakai artinya hunna, ini artinya pakai huma seperti di surat ini. Dan di antara samawat dan bumi itu adalah semuanya milik Allah. Wa ma tahta tsaro. Tsaro kalau di terjemah umumnya itu adalah hamparan tanah. Kami mengartikan tsaro itu adalah di bawah bumi, yaitu mengartikan adalah di bawah bumi adalah apa? Venus dan Merkurius. Kan ini mengartikan bahwa atas bawah. Kalau di atas bumi yaitu adalah Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto dan Utara. Jadi atas bawahnya seperti gini. Tetapi pengertiannya di kita mengetahui sejak pelajaran SD ya sejajar gini, karena biar memudahkan untuk mengilmukan tentang masalah tata surya yang mengelilingi. Jadi mengelilingi matahari. Jadi kalau bicara tentang apakah bisa ditempati, tentunya Allah sudah menjelaskan bahwa semuanya bisa ditempati, karena ada istilahnya ya tanazzalu tadi, naik turun. Jadi nanti suatu saat generasi kita akan datang, nanti hubungan naik turunnya tanazzal amru, naik turun urusan bisnis Pak, perdagangan, urusan informasi, komunikasi, silaturahim Pak, antara satu planet dengan planet yang lain. Kan ada amrut.
Fi'il amr, tahu enggak? Amr sama perintah jenengan. Fi'il amr, perintah, jalankan. Kan ada komando. Ya tanazzalul amru, antara apa? Samawat dan bumi. Enggak ada. Untuk apa Allah menciptakan alam semesta raya ini? Berarti main-main Allah. Di surat 44 atau Khat 39. Jadi keterangan-keterangan ini semuanya itu menjelaskan bahwa semuanya alam semesta raya tidak mungkin main-main. Dan temperaturnya bagaimana mendekati matahari seperti Venus. Ya tadi sudah saya jelaskan, semakin mendekati matahari itu atmosfernya semakin tebal. Akhirnya apa? Radiasi atau kami mengatakan sijil dari matahari atau radiasi surya atau bintang itu menerpa Merkurius, Venus atau bumi itu bisa dibarier atau dibatasi. Misalkan ada, jadi tentunya tidak mungkin manusia mati dengan ya menciptakan tempat penghunian yaitu planet Venus, Merkurius, bumi ternyata sangat tebal. Atmosfernya beda kalau misalkan di planet-planet yang lain karena rotasinya itu semakin melambat. Semakin melambat, atmosfernya semakin tipis. Jadi bukan malah tambah beku planet-planet di atas bumi yaitu seperti Jupiter, Saturnus, Uranus. Nah, seperti itu. Ini kita memahamkannya dengan demikian ya. Dari pengertian-pengertian kita memahami alam semesta raya itu, kita juga harus mengetahui juga dengan istilah-istilah yang lain ya. Seperti halnya kadang itu matahari disebut bintang, kemudian kadang matahari disebut pelita tadi, siroj dan wahaja. Nah, kita juga ada istilah al-buruj. Nah, al-buruj itu kami mengartikan itu galaksi. Kemudian ars itu alam semesta raya atau bangunan lah. Ya, tapi kami mengartikan ini juga karena dari ayat ke ayat. Ini adalah alam semesta raya ini adalah ciptaan Allah. Tentunya yang bisa memahamkan adalah Allah juga. Bukan atas dasar rohyu saya, pengertian saya, tapi atas dasar dari pengertian ayat ke ayat. Mari kita buka surat 4 ya. Jadi kita belajar alam semesta raya ini harusnya juga diimbangi dengan keterangan-keterangan yang lainnya. Surat 4 105, Pak. Surat An-Nisa 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takul lil khainina khasima. Inna, sesungguhnya kami Allah untuk menunjukkan bahwa kekuasaan Allah. Anzalna, kami menurunkan apa? Kepadamu, ilaika, apa? Alkitab. Jadi kitab ini untuk di planet bumi. Sekarang yang kita lihat ketetapan Allah adalah dalam Al-Quran di planet bumi. Bil haqqi, dengan hak, litahkuma, agar kamu berhukum bainan nas, di antara manusia dengan Al-Quran ini. Bima, dengan apa-apa, arokawah, aro yuri, aro itu adalah melihat, memperlihatkan. Rokyun, kalau Allah berarti bukan kepalanya seperti manusia. Arokawah berarti apa yang telah diperlihatkan kepadamu. Kanya
Makanya dober kepada kamu sekalian, kalau Nabi Muhammad waktu diturunkanmu adalah waktu Al-Quran turun, kalau Nabi Muhammad sudah ada, berarti kepada kamu sekalian yang masih hidup di planet bumi. Bima arokawa, yang Allah perlihatkan dengan rokyutnya Allah, bukan rokyutnya manusia. Berarti kita apa? Harus belajar Al-Quran untuk mau kita bermuamalah, berhukum, itu semuanya pada Al-Quran. Ini ayatnya 405. Wala taqul lil kha'inina khasiman, dan janganlah kamu jadi orang yang berkhianat, pembantah, khosima. Jangan kamu bantah dengan ayatnya ini. Jadi kami menerangkan ini dari semua fakta-fakta yang ada dalam Al-Quran, karena memang Al-Quran itu saling menerangkan. Surat 2 Al-Baqarah 185, ini kan judulnya 2 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Waktu syahr, yaitu bulan Ramadan, unzila telah diturunkan fihil Qur'an, yaitu dalam bulan Ramadan itu turunkan Al-Quran. Bukan linnas, petunjuk bagi manusia. Ini Al-Quran adalah pertama untuk petunjuk. Untuk siapa? Manusia, Pak. Ini bisa menerangkan alam semesta raya ini Al-Quran juga. Tetapi Al-Quran ini kalau penjelasan seperti ini, yang menolak pertama kali siapa? Umat Islam malahan. Padahal ini ada petunjuk untuk manusia. 285 Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas, petunjuk manusia, wabayinat, dan keterangan-terangan yang saling menerangkan. Antara satu ayat dengan ayat yang lain saling menerangkan. Wabayinat dengan hudan, dari petunjuk itu hudan hanya satu, tidak bisa dijamakkan. Sangat demikian. Kalau hidayah, ya saya berkali-kali, hudan itu bukan hidayah. Hudan hanya satu, tidak bisa jamak. Yang bisa jamak kan adalah kata Arabnya hidayah. Jamaknya apa? Hidayatin. Kenapa Al-Quran mengatakan hudan? Saya bolak-balik tidak ada. Al-Quran itu mengatakan ini adalah hidayah, tidak ada. Allah mengucapkan Al-Quran adalah hudan, bukan hidayah. Jadi ada maknanya di sini. Al-Quran adalah satu-satunya petunjuk. Titik. Ini wabayinat, saling menerangkan. Ya, kalau Al-Quran disebut tidak bisa menerang alam semesta raya, itu berarti kita yang tadi disebutkan 405 khianat. Kita khianat pada Allah, pembantah khotimah. Ya, wabayinat nal huda wal furqan, dan membedakan ini loh, salah, ini benar. Dari Al-Quran kita belajar. Nah kalau misalkan Al-Quran bisa menerangkan ini mana salah mana benar, ya bukan Quran. Akhirnya adalah kita menerima, menyerap informasi, tidak ada pembedanya. Yang bisa bedakan semuanya Al-Quran. Ya tentunya semuanya kalau kita bicara alam semesta raya dengan ilmu yang berhubungan dengan astronomi, kita bicara tentang Al-Quran tentang ekonomi, ya juga tentunya tentang ilmu ekonomi. Al-Quran berbicara tentang ilmu sosial, juga berhubungan dengan ilmu sosial yang ada dalam manusia. Furqannya adalah Al-Quran. Al-Quran bicara tentang politik, tentunya juga dengan ilmu politik. Nah, semuanya juga kita harus pelajari.
Aku ora bicara tentang kesehatan, nah medis juga dengan ilmu kedokteran. Aku ora bicara tentang ilmu fisika, tentunya dengan pakarnya dengan ilmu fisika. Seperti gitu. Tapi kita harus belajar, semuanya belajar Bapak Ibu semuanya. Nah. Kemudian kita bicara tadi tentang samawat, kemudian sama menyinggung tentang Komar ya. Komar itu adalah satelit yang mengitari setiap planet. Nanti kan tadi di surat 71, 15, 16 bahwa planet itu adalah bertingkat-tingkat tibakon. Kemudian pihibna ini kembali pada samawat, yang mana komar itu ada di setiap planet untuk menentukan tentang penanggalan komaria di setiap planet. Ya, ini tersebut untuk para ahli ya yang saya sampaikan. Misalkan di planet Merkurius ada 1, Venus ada 2 bulan Pak, Bumi ada 1. Kemudian di Mars itu ada 2 bulan. Ini belum nanti sampai sana. Di antara Mars dan Jupiter ini ada istilahnya planetoid Pak. Jadi pecahan-pecahan. Jadi antara Mars dan Jupiter itu ada planetoid, asteroids. Kalau itu yang besar-besar, atau yang kecil-kecil meteor, itu yang menimpa kadang bumi atau bulan. Makanya bulan itu kelihatan bopeng karena hantaman daripada meteor, hasil pecah yang dulunya adalah planet yang pecah menjadi pecah besar dan kecil. Yang kecil itu meteor melayang menghantam bumi, kadang bulan ya. Jadi setiap planet itu punya bulan yang mengitari planetnya masing-masing. Nah, apakah bulan ada kehidupan? Tentunya tidak. Ya, ayatnya juga ada. Ada. Ya. Kita monggo kita buka surat surat 22 18 Pak. Ayatnya sebetulnya itu mudah memahami kalau kita dari awal itu memahami arti samawat gitu. 22 18. Ayatnya banyak, kita ambil surat ini dulu. Jadi tentang bulan ya. Apakah bulan ini komar ada kehidupan? Bulan tidak ada kehidupan. Karena menyinggung masalah samawat, tentunya menyinggung tentang bulan. Surat Al-Hajj 22 18. Alam taro. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqo 'alaihi al-'adab wa may yuhdillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Alam taro, apakah kamu tidak melihat? Ro'a yaro. Tadi kan surat 405 itu kan bima aro Allah, dengan apa yang Allah perlihatkan. Nah, sekarang di kita itu ditanya alam taro, apakah kamu melihat? Kita suruh melihat.
Kita belajar astronomi. An-nawaha yasjudu, semuanya bagi Allah bersujud. Lahu, yang domir yang kepada Allah. Man, kalau kata man artinya apa? Man, siapa? Merujuk domir yang kepada siapa? Manusia. Kalau ma itu apa-apa, itu berarti selain manusia. Kalau mat merujuk kepada manusia, berarti apa? Fis samawat, tentunya manusia. Ada yang di Merkuri, Venus, fis samawat, berarti ada manusia di sini, Pak. Nantinya, kalau belum ada ya nantinya ada. Berarti kan manusia ada di mantis samawat. Kalau diartikan tidak ada manusia di sini, ngapain Allah? Berarti Allah main-main. 4439. Jadi Allah yasjudu lahu man fis samawat wa man fil ardi. Wawunya wawu ma'iyah, wawu yang istilah sama, samawat dan ard. Paham ya Bapak Ibu semuanya? Ini belum satu ayat, belum yang lain banyak nanti. Satu persatu kita buka. Membantah, silahkan. Ini ayatnya, kalau membantah ya kena 405. Banyak ayatnya. Kemudian wasyamsu, matahari, qamar, bulan, satelit. Tadi kan sudah samawat, planet-planet. Kemudian ard, bumi. Kemudian sams. Disebut satu persatu, Pak. Kemudian matahari, dan qamar, planet-planet, satelit, ya, bulan yang mengitari samawat tadi. Wan nujum, kemudian bintang. Harus Allah sudah lebih melonjak lagi. Jadi satu solar system itu satu bintang di sini. Kumpulan dari solar system itu membuat yaitu galaksi, Pak. Jadi ini gambarannya satu solar system. Ini ada solar system, ada solar system, satu bintang. Lah banyaknya solar system atau bintang yang satu sumbernya itu adalah matahari atau bintang, itu adalah galaksi. Al-Quran menyebutnya dengan kata buruj. Galaksi yang menurut para ahli sampai miliaran atau jutaan bintang. Yang satu bintang itu adalah satu solar system. Satu solar system itu ada beberapa planet. Kita di planet bumi. Lah manusia di mana? Kecil. Berarti kan ini bumi, berarti kan debu. Lah kita masih sombong pada Allah, masih berkhianat, masih bantah. Nah, kemudian jibal dan gunung-gunung atau pegunungan, wasyajaru yang pohon-pohon atau yang bertumbuh, wadawab. Nah, ini sudah menyentil masalah dawab, dabah ya. Nanti kita dawab itu jamak min dabah. Diartikan apa? Ya, monggo. Nanti kita ketemu. Ad-dawab yaitu saya artikan dabah dulu aja. Wa kasirun minan nas. Nah, padahal sudah diartikan dabah itu wawul ma'iyah,
wa katsirun minan nas, dan kebanyakan dari manusia wa katsirun haqqo alaihi adab, dan lebih banyak dari yang hak untuk padanya, yaitu adab. Ya. Dan kebanyakan dari urusan dan kebanyakan hak, ya. Jadi tadi menyebutkannya bahwa yang bersujud itu selain yang siapa ada di samawat dan yang di ard, itu juga yang sujud yaitu dari matahari, bulan, an-nujum, bintang-bintang, ya, an-nujum. Jenengan perso ahli nujum. Nujum itu jamak dari an-najm, kan ada surat an-najm ya. Nah, nujum itu jamak min an-najm. Al-Quran menyebutkan nujum bintang-bintang, berarti kan banyak bintang, Pak. Bukannya satu. Kalau najm satu berarti satu surya, yaitu matahari aja. Tapi di sini Allah menunjukkan an-nujum itu adalah banyak bintang. Dan banyaknya bintang itu jadi satu satuan, yaitu namanya al-buruj. Al-buruj itu juga jamak min dari al-burj. Jenengan bersani Burj Khalifa di Uni Emirat Arab. Burj Khalifa itu adalah bangunan yang paling tertinggi, namanya Burj Khalifa, bangunan tertinggi pencakar langit. Khalifa, ya. Nah itu Burj itu jamak dari Burj. An-nujum jamak dari an-najm atau najm. Ad-dawab jamak dari dabbah. Apakah ini dikaji di kajian lain? Ya, belum tentu. Kita kan mengaji di sini kan biar paham. Ya. Kemudian semuanya itu sama komar, ujung, bintang-bintang, kemudian jebal dan pohon-pohon, dan semuanya ada wab, kafir minan nas, itu semuanya bersujud pada Allah. Wakasirun haqqo alil adab, dan juga Allah menurunkan yang hak tentang adab. Wamayillah, dan siapa yang dihinakan Allah, famallahu min mukrim, maka tidak baginya adalah kemuliaan. Inna wa yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah melakukan sesuatu atas kehendaknya. Di sini menyebutkan bahwa surat 22:18 tentunya tidak menyebutkan ada kehidupan tentang manusia yang bisa hidup di komar. Jadi hanya menyebutkan man fis samawat wa man fis fil ard. Itu hanya yang bisa hidup hanya di samawat dan di bumi. Karena menyebutkan man-nya itu siapanya hanya di samawat dan di bumi. Dan man-nya itu yasjudu, menyembah Allah, tunduk patuh. Kemudian kita buka istilah, menyinggung tentang istilah dabbah. Ini sebenarnya kami ingin menyampaikan tentang sama, tapi tidak apa-apa, biar mudah untuk mengkorelasikan tentang kehidupan lah. Bahwa kita pengen menyampaikan bahwa manusia itu ada di setiap planet dan bisa dihidupi. Kita buka surat 42:29 tentang dabbah.
Tadi sudah saya sampaikan ad-dawab itu adalah jamak dari dabbah. Ya. Kita buka 4229. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 42 surat Asy-Syura 29. Asy-Syura itu artinya bermusyawarah. Kalau ada masalah ya musyawarah lah. Jangan gontok-gontokan, bukan voting. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ma batha fihima min dabbah wa ala jam'ihim idza yasha qadir. Wamin, dan dari ayat-ayatnya, ayat-ayat itu kita mengartikan ya mukjizat lah. Ayat-ayat Al-Quran itu adalah mukjizat Allah. Ayat-ayatnya adalah yang saling menerangkan. Ya, yang banyak ayat-ayat yang tersirat atau tersurat dalam semesta raya ini. Dan dari kemukjizatan Allah, ya kuasanya Allah dari ayat-ayatnya adalah apa? Penciptaan as-samawat wal ardh. Dan wawul ma'iyah di sini. Itu penciptaan samawat wal ardh. Allah selalu menyebutkan samawat dulu daripada ardh untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya kekuasaan Allah itu sangat luas, bukan hanya ardh. Ya. Paham ya? Mesti itu. As-samawat wal ardh. Bukan al-ardh dan samawat, tapi as-samawat wal ardh. Untuk menunjukkan kuasa Allah. Ini loh, kamu harus paham samawat seperti ini. Yang mana wawunya itu wawul ma'iyah, wawul istiwa yang sama dengan sa'al di surat 65:12 surat At-Talaq tadi ini. Wa ma batha fihima, dan apa-apa yang batha itu dikembangbiakkan. Fihima, hima berarti domirnya, ya. Domirnya itu kepada samawat wal ardh. Kalau tadi di surat 65:12 fihinna. Kalau ini fihima, ya, bisa fihinna yang menunjukkan bahwa itu jamak. Kalau fihima itu menunjukkan dua, khalaqus samawat dan ardh. Fihima min dabbah, dari dabbah. Wa huwa ala jam'ihim idza yasha qadir. Bahwa dan di atas pengumpulan mereka dan kehendaki menentukan, dan mereka akan dikumpulkan nantinya. Semuanya dikembalikan pada Allah. Jadi di sini menunjukkan bahwa dalam penciptaan samawat dan ardh yang Allah tidak main-main di surat 74:39, tentunya ada dabbah. Ada, kalau diartikan maaf hewan melata ya monggo, berarti sana sudah ada hewan melata, Pak. Yalah, ayatnya ada arti di sini. Setelah memahami ayat artinya samawat adalah planet-planet, Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk mengetahui apakah dabbah itu, tentunya pengertian dabbah itu surat 24, surat An-Nur 45. Tadi 4229 ya. 24 An-Nur 45. Ini ayat ini sering kita sampaikan dan kita memahaminya lah. Tapi kita buka lagi. Surat An-Nur 24:45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqa kulla dabbah mimma faminhum may yamshi 'ala batnihi wa minhum may yamshi 'ala rijlaihi wa minhum may yamshi 'ala arba' yakhluqullah ma yasha innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah wawunya itu wawu qasam, dan benar Allah, sesungguhnya benar-benar Allah itu ini menunjukkan demi Allah
Wallah, wallahi. Ya, ini. Dan ini wallahu ya. Wallahu khalaqa, dan Allah menciptakan dari setiap dabbah ya. Ini kembali dabbah mimma'in, dari alma, tentunya unsur air. Jadi manusia ini unsurnya air, makanya jenengan itu seringlah minum air putih ya. Ini minuman yang sehat ini, biasa banyak-banyak. Ini kemarin saya dapat info, kan saya kan di grupnya para dokter ya. Anak kecil umur 2,5 tahun itu udah mulai operasi kandung kemih. Dia kan dokter urologi ya. Dokter urologi 2,5 tahun, terus kemudian ditemukan batu ginjalnya di kandung kemih lah. Itu berapa? 3,4 cm Pak, besar itu. Karena nggak pernah minum air. Minumnya itu air kemasan yang pemanis, misalnya botol, maaf ya, tidak menyebut merek ya. Ya lihat saja lah, anak senang yang manis-manis. Dari sini yang menunjukkan bahwa dapat itu dari air, kembali bahwa alma itu adalah dari yang dulunya kekosongan. Kalau punya air, tentunya ini ya semuanya adalah air, adalah dulunya dari kematian, kalau terserang dengan air akan hidup. Ya, bumi dulunya mati juga akan terserang menjadi hidup. Manusia juga seperti itu, tanpa air akan mati semuanya. Nah, alma itu loh unsurnya adalah air, tentunya kalau cuma diartikan air ya tidak mungkin. Karena air adalah yang bisa membeku, kadang mengalir. Nah, kalau alma diartikan saya dan kita sudah mengetahui adalah dari unsur hidrogen, bukan H2O, tapi unsurnya H, hidrogen murni, asal atom. Karena dari hidrogen itu sendiri semuanya akan menjadi seperti air, api, tanah yang padat. Ya. Nah, di sini setiap dabbah itu adalah dari unsurnya adalah alma. Alma adalah kekosongan. Yang unsurnya air adalah hidrogen. Inti atom, asal atom itulah hidrogen. Nah, dari dabbah itu ada yang bisa berjalan di atas perutnya. Perut tentunya yang jalan itu apa? Seperti contoh buaya, cecak, mana lagi? Ular, apalagi cacing. Ya, Allah menciptakan ini semuanya yang berjalan di atas perutnya, yang melata. Jadi jangan diartikan melata semuanya di ayat ini. Nah, ayat selanjutnya, di ayat ini juga menyebutkan mayamsy 'ala batnih. Batnun ini kan ini, batnun. Kalau sakit perut bahasa Arabnya mabtun. Mencret mantun, kembung mantun, bahasa pondok itu ya. Kemudian yang selanjutnya mayamsy 'ala rijlain, yang dua kaki, yang yamsy 'ala rijlain. Rijlain di sini kaki ya, rijlain dua kaki. Jadi tentunya ayam. Seperti kita ini manusia rijlain, atau hewan-hewan itik ya, banyak lah manusia. Kemudian mayamsy 'ala arba, jadi empat kaki maksudnya, yang berjalan di atas empat kaki. Tentunya apa? Sapi, kambing, singa, banyaklah, harimau, kuda, unta, banyak, kucing. Nah, jadi kalau misalkan diartikan, mohon maaf, terjemahan umumnya, setelah mengetahui surat 24 dan 5, kita hilangkan arti kata melata. Mohon maaf. Tetapi adalah semuanya ini adalah yang mempunyai jiwa yang bisa hidup. Ya.
yakhluqullah ma yasha innahu 'ala kulli syai'in qadir. Allah menciptakan apa-apa yang Dia kehendaki, innahu 'ala kulli syai'in qadir, dan Allah menentukan atas setiap sesuatu. Ya. Untuk memperjelas arti dabbah ya, ini juga di ayat yang lain. Coba kita buka surat Al-Anfal surat 8 21 22 Al-Anfal 8. Untuk bilang syaitan rajim, "Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Inna syarrad dawwabi 'indallahi summal bukmu alladzina la ya'qilun." Surat 8:21 Al-Anfal 22 Pak. maaf 22 sama 55. ya sebentar, ini 8:21 ya. Wala takunu kalladzina qalu sami'na, dan jangan seperti orang yang mengatakan sami'na wa hum la yasma'un. Ini perintah ya Pak ya, mohon maaf, ini perintah. Jangan seperti orang-orang yang mengatakan kami dengar wa la yasma'un. Ya, ini banyak orang yang mendengar ayat Al-Quran tapi kadang ini berpaling dengan berbagai alasan. Ayatnya ada ya ini. Dan mereka apa? Mereka yang disebut as-sukmu al-bukmu ya. Yaitu ayat selanjutnya 8:22, yaitu inasyarrad dawwab, sebenarnya dabbah-dabbah yang jahat ya. Nanti kalau sudah tahu arti dabbah di surat 45, yaitu makhluk yang berjiwa. Kami mengatakan makhluk berjiwa ini yang dabbah yang paling jahat di indallah, pada sisi Allah, yaitu as-sukmu, buta, tuli as-sukmu ya, yang tuli, al-bukmu, bisu, kemudian yang tidak bisa berpikir. Karena ya memang sudah dikasih modal Allah, yaitu 16:78. Wallahu akhrajakum min butuni ummatin la ta'lamuna syai'an wa ja'us sama wal absar wal abda. Ya. Jenengan tuh waktu lahir tidak bisa apa-apa. Keluarkan dari rahimnya ibu, dari perut ibumu. Butuni ummatin la ta'lamuna syai'an, dan kamu tidak mengetahuinya. Wa ja'ala lakus sam'a, dan menjadikan padamu ya setelah itu akil balik ya, dan dewasa, sama absor dan apidah mental. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Ya, maksudnya bersyukur seperti itu, menggunakan 3 modal ini. Bukan bersyukur maaf menyajikan, yaitu monggo itu dalam upaya sedekah muamalah ma'anas. Tapi pada Allah kita bersyukur dengan menggunakan 3 itu ya, dipakai untuk berpikir, mendengar, melihat. Nah, kalau tidak ketemu ya nanti surat 7:79. Nah, surat 7 179. Laqad dara'na katsiran nas lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna wa lahum adanun la yasma'una biha. Ulaikal anam balahum adol. Ya. Allah, berarti surat 8:21-22 ini adalah bahwa ini semuanya tentunya hubungannya dengan dabbah, artinya adalah makhluk yang berjiwa, dan semuanya ada di samawat. Nah, tadi disebutkan tadi surat 8:55 ya, 54 mulainya Pak.
Monggo dibuka 54 854. Tadi minta 55 toh, kita baca 54 Pak. Dan 55. Jadi kalau kita bicara ayat itu lebih baik kalau ada hubungannya dengan ayat sebelumnya dibaca sebelumnya atau sesudahnya. Untuk bilang syaitan rajim kata bi ali fir'aun waladina min qablihim kadzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bidunubihim wa gharaqna ala fir'aun wa kullun kanu zalimin. Seperti keadaan kaumnya Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya. Ya, kadabi itu adalah kaum Ali Fir'aun. Dakbun itu keadaannya. Alun itu adalah kaum atau bala tentaranya Fir'aun. Waladina min qablihim, dan orang sebelumnya. Ya tentunya sebelum Fir'aun juga ada Fir'aun yang sama sifatnya Fir'aun. Kan itu yang mana mereka itu semuanya mendustakan ayat Tuhannya. Kan lebih ayati Rabbihim. Fa'ahlaknakum, dan kami bisa binasakan mereka. Bidunubihim, dengan dosa-dosa mereka. Wa aghraqna, dan kami tenggelamkan ala Fir'aun, kaumnya Fir'aun dan bala tentaranya. Wa kullun kanu dzalimin. Nah, dan setiapnya adalah zalim. Nah, ayat selanjutnya 855, inna syarrad dawab indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun. Sungguhnya sejajar dadah ya, ini tadi 2445 82122 alladziina kafaru, yaitu yang kafir fahum la yu'minun, dan mereka adalah tidak beriman. Jadi dari keterangan ayat tadi di sini adalah bahwa sebetulnya di samawat dan ard itu ada dabah. Tapi kalau di bulan ya tidak ada. Surat 22:18 tadi. Coba kita lihat lagi surat 383 tentang apakah ada kehidupan. Ini cuma satu ayat ya. Kita buka surat 383. Ayat ini kan sering kita baca itu. 383 itu surat Al-Imran, sebelah kiri paling bawah. Bukan paling bawah sih, agak tengah ke atas. Terus betul. Sebelah kiri gitu. Afaqairatillah ya berhun. Apakah ini pertanyaan Allah kepada kita, selain agama Allah, afaqairatillah ya berhun, yang mereka cari walahu, dan baginya aslama, telah Islam tunduk patuh secara total. Man, berarti man di sini manusia, bukan ma. Ya, man fis samawat wal ard. Jadi siapa? Setiap di samawat wal ard, bukan di bulan ya, bukan di bulan ini ya, hanya di samawat ya dan bumi. Yang aslama, yang Islam tunduk patuh secara tau'an, secara patuh, wakarhan atau terpaksa. Karoha itu kan terpaksa ya. Makruh, tahu enggak makruh kalau fikih? Ya dihindari, harus terpaksa dihindari. Ya terpaksa secara karoha. Atau karoha itu ketika marah. Karoh duka, saya marah pada kamu. Berarti kan sesuatu yang seharusnya itu dimarahi. Tapi karena manusia ya harus patuh, harus terpaksa. Yang terbenci gitulah karoha itu. Yang ada hanya itu. Wa ilaihi
yurja'un, dan kepadanya mereka dikembalikan. Nah, dari ayat-ayat ini kan sudah menjelaskan bahwa ini hanya berapa ayat saja. Di bulan memang tidak ada kehidupan, dan memang sudah di istilahnya ditemukan oleh banyak para ahli sastra, sudah sampai sana ternyata tidak ada. Walaupun masih ada penelitian-penelitian yang terbaru dari negara Cina itu ingin menumbuhkan tumbuhan yang bisa hidup di bulan, tapi sampai sekarang belum ada beritanya sih ya. Karena memang karena tidak ada, maaf, atmosfer. Ya, yang ada atmosfer adalah di samawat, planet-planet yang mempunyai sama atau atmosfer. Ya, jadi itu dari kami, mungkin nanti bisa tanya jawab ya. Ini untuk sesi ini kami tutup karena waktu kita tertib ya, masalah waktu ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika banyak kekurangan dari kami. Semoga untuk di kajian-kajian yang akan datang kita akan membahas yang lebih luas tentang yang berkenaan dengan samawat, komar, samos, dan tadi dabah ya. Dan masih banyak yang harus kita bedah, buka banyak ayat-ayatnya, karena memang kalau tidak dibedah banyak, kita takutnya itu kita kurang yakin gitu loh Pak. Semakin yakin kalau kita sering ngaji. Hanya perlunya kita ngaji, dan ngaji thalabul ilmi, belajar dan belajar. Kalau ada istilahnya thalabul ilmi, utlubul ilman ya, minal mahdi lalahdi, kalau istilahnya bahasa Arabnya itu carilah ilmu dari sejak bayi ibu hingga al-lahad, yang lahat, masuk di liang lahat. Aku qouli hadza fastaghfirullaha wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.